Perkenalkan, saya Hanap Lafaza dengan NIM 152210045 akan mempresentasikan mengenai desain konsep untuk tugas 1 Studio Perancangan Arsitektur 5 di site Plaza Bancai, Kota Bandung. Konsep-konsep arsitektur didapat dari permasalahan dan persoalan yang ada pada site. Dari sekian banyak permasalahan, saya kelompokkan menjadi 4 masalah besar, yaitu yang pertama kurangnya aktivitas sosial, daya tarik dan interaksi pada site, kemudian minimnya konektivitas dengan lingkungan dan sosialisasi yang beragam, kurangnya daya tarik untuk berlama-lama atau menginap, dan yang terakhir adalah adanya struktur existing pada site. Dari permasalahan-permasalahan tersebut menghasilkan beberapa konsep. Yang pertama, tempat pertunjukan sebagai pusat acara reguler, PKL kuliner dengan ruang makan terbuka sebagai titik pertemuan dan interaksi sosial. Dari konsep pertama ditentukan bahwa pada site kita harus membangun amfiteater atau panggung. Kemudian terdapat ruang makan yang dibuat terbuka agar inklusif dan dapat dimasuki semua orang, serta bentuk baru yang akan diajukan berbentuk melingkar untuk mendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kedua, itu ruang komunitas fleksibel untuk diskusi pameran dan acara warga, serta PKL kuliner dan ruang publik tempatnya di lokasi strategis yang mudah diakses. Yang kedua adalah ruang komunitas fleksibel untuk diskusi, pameran, dan acara-acara lainnya. Ruang komunitas fleksibel diterjemahkan secara desain sebagai layout ruang yang terbuka, agar ruang tersebut bisa digunakan di berbagai aktivitas. Kemudian ada juga PKL kuliner dan ruang publik yang ditempatkan di lokasi strategis yang mudah diakses. Mudah diakses di sini berarti dapat langsung diakses dari jalan. Yang ketiga, adanya hotel untuk akomodasi pengunjung agar tempat tersebut hidup selama 24 jam. Kemudian yang terakhir adalah revitalisasi struktur existing dilakukan dengan pendekatan adaptive reuse. Kemudian dipilih pendekatan adaptive reuse secara weaving, yaitu menjalin struktur baru dengan struktur lama. Mengapa menggunakan adaptive reuse? Yang pertama, untuk masalah ekonomi. Apabila kita menggunakan struktur yang sudah existing, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih kecil. Yang kemudian mengenai carbon footprint. Apabila kita menggunakan struktur existing, maka limbah-limbah bahan bangunan yang dihasilkan akan lebih sedikit. Kemudian, dari konsep-konsep yang dapat, saya membuat bubble diagram seperti berikut, yang telah memisahkan area public, semi-private, dan private. Kemudian, dari bubble diagram tersebut, saya membuat program ruang dengan merincikan jumlah ruangan, luasan peruangan, dan estimasi luasan total setiap fungsi, seperti berikut. Dari program ruang tersebut didapat subtotal area yang termasuk dalam program ruang sebesar 20.540 meter persegi, belum termasuk sirkulasi umum pengunjung di dalam bangunan. Apabila ditotal dengan sirkulasi umum pengunjung dalam bangunan, yaitu sebesar 24.648 meter persegi. Jika ditotal dengan sirkulasi umum pengunjung dalam bangunan 20%, maka total program ruang tersebut adalah 24.648 meter persegi, yaitu dengan pemenuhan KLB 62,53%. Bagian berwarna kuning adalah bagian existing, sementara bagian berwarna merah adalah bagian tambahan. Kemudian dari massing yang dapat dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada hotel, pusat kuliner dan retail, dan ruang pertunjukan dan ruang terbuka hijau. Berikut potongan bangunan yang menunjukkan layering atau zonasi setiap fungsi yang ada di dalamnya, termasuk beberapa sirkulasi vertikal. Kemudian berikut sirkulasi dan akses bangunan. Site sendiri diapit oleh dua jalan utama, yaitu Jalan Cikapundung di bagian timur dan Jalan ABC di bagian utara. Untuk merespon hal tersebut, terdapat dua entrance untuk kendaraan. Yang pertama ada di Jalan ABC dan yang kedua di Jalan Cikapundung. Kemudian terdapat beberapa drop-off pada bangunan. Kemudian untuk pejalan kaki dapat mengakses bangunan dari segala sisi, menyeberangi ruang hijau di depan bangunan, kemudian menuju drop-off masa utama. Kemudian berikut sirkulasi dan akses pada lantai semi basement. Pada lantai semi basement terdapat area parkir,
Kemudian berikut lantai basement yang juga terdapat area parkir. Kemudian terdapat sirkulasi vertikal yang memuat lift dan tangga kebakaran. Kemudian berikut mood board dari presiden-presiden yang ada. Karena bangunan existing memiliki floor to floor yang sangat rendah, maka terdapat satu lantai yang harus dijebol untuk menjadikan bangunan terlihat lebih lapang. Kemudian pada lantai tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau seperti pada presiden berikut. Kemudian pada bagian depan bangunan terdapat tangga yang fungsinya dapat dikembangkan menjadi seperti di Plaza Sarinah, Jakarta. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.